Song Ta tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu bicarakan? Aku Song Yi sendiri. Jangan gunakan tebakanmu untuk menipuku di sini. Katakan padaku, siapa kamu dan apa yang kamu rencanakan? Melihat reaksi tersebut, Keke sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Setan di depannya berpura-pura menjadi Song Yi, tetapi tidak ada yang abnormal dalam pasukan Song Yi setelah ditunjukkan oleh dirinya sendiri. Dia hanya mencoba menyelamatkan situasi, mencoba mencari informasi yang relevan dari dirinya sendiri. Dari sudut pandang ini, orang yang berpura-pura menjadi Song Yi ini kemungkinan besar adalah Song Yi. Menurut situasi di medan perang, Feng Tianxing dengan jelas menyatakan bahwa Nasser Kangbai mungkin telah menerima bimbingan pribadi Jia Luo, dan Song Yi, sebagai lawannya, harus menjadi yang paling jelas tentang peningkatan kekuatannya. Oleh karena itu, kemungkinan besar Song Yi secara pribadi menjalankan rencananya, bukan memimpin pasukan di sini. Setelah dipikir-pikir lagi, keputusan apa yang mungkin diambil Song Yi? Bertarung melawan Nasser Kangyu dan Ming Guangwu. Dia secara bertahap merasakan tekanan, terutama dari Nasser Kangyu, anggota yang sedang berkembang. Apa yang akan menjadi pilihan langsungnya? Dipikir-pikir lagi, Tuan Muda Feng pernah menyebutkan bahwa kemampuan Ming Guangwu tidak jauh lebih buruk dari Song Yi, dan dia sengaja melepaskan air dalam perang aslinya. Di bawah berbagai petunjuk, semuanya mengarah pada hasil yang tak terhindarkan. Song pergi untuk membunuh Nasser Kangbai. Memikirkan hal ini, Keke mau tidak mau menunjukkan senyum di wajahnya. Song Tao, tanya tajam. Apa yang kamu tertawakan? Apakah ada sesuatu yang tidak aku katakan dengan benar? Keke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak juga, aku hanya berpikir kamu adalah boneka yang baik, dan apa yang dia lakukan benar-benar tidak pantas. Duduk di seperempat wilayah dunia dan bersaing dengan Jia Luo, tidak ada yang salah dengan itu. Yang konyol adalah dia ingin membunuh junior yang lemah. Bagaimana saya harus mengatakannya? Haruskah saya menertawakannya karena tidak mampu untuk kalah? Atau haruskah saya memuji dia atas ketegasannya? Kata-kata Keke langsung membuat Song Ta terdiam. Memang benar tidak peduli seberapa banyak dia berpura-pura di sini, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Song Yi memang akan membunuh. Hanya saja, hal seperti itu tidak boleh diketahui orang luar. Mata Song Ta menjadi lebih tajam, dan dia sudah menghitung kemungkinan memenangkan pertempuran dengan iblis di depannya. Keke sangat menyadari semua ini, tapi dia hanya melambaikan tangannya dengan santai. Demi kesetiaanmu pada Song Yi, izinkan aku memberimu beberapa petunjuk, pikirkan dengan otakmu. Dengan kemampuan dan kemampuan Tuan Feng, jika kamu berpartisipasi dalam pertempuran ini secara langsung, seberapa besar peluang yang kamu miliki? Pikirkan lagi, Tuan Muda Feng membunuh kalian semua saat itu. Oh tidak, aku harus lebih bijaksana. Setelah Tuan Chu Feng membunuh bawahan Song Yi sepenuhnya, apakah efektivitas tempur Anda meningkat atau menurun? Setelah kejadian ini, apakah itu menguntungkan atau merugikan Song Yi? Oke, jangan lihat aku dengan tatapan itu. Aku hanya seorang pembawa pesan. Aku mengirim pesan ke Song Yi. Itu tidak ada hubungannya denganmu, jadi pergilah. Setelah selesai berbicara, Keke menghilang tanpa jejak. Song Yi ingin bergerak, tapi dia masih lambat. Tinjunya gagal, dan mata Song Yi sudah merah darah. Pada awalnya, Feng Tianxing memimpin pasukan Song Yi untuk membunuh 60.000 setan sepanjang jalan, dan mereka tidak berhenti menyerang sampai mereka berada di depan Dewa Song Yi. Ini sangat memalukan dan memalukan bagi bawahan Song Ta. Tidak peduli apa yang dikatakan Keke, itu hanya menaburkan garam di lukanya, dan tidak ada yang akan merasa nyaman. Tapi setelah marah, setelah dia menghina Keke dengan segala cara di dalam hatinya, kata-kata yang ditinggalkan Keke memberinya petunjuk untuk menyelidiki kebenaran. Melihat berita yang dikirim oleh bawahan ras iblis di atas meja, semua rahasia mungkin tersembunyi di tumpukan laporan pertempuran ini. Di tenda besar Ming Guangwu, Nasser Kangyu sedang duduk di depan meja pasir, memikirkan dengan hati-hati kemungkinan di dalamnya. Ming Guangwu, menurutku strategimu tidak layak. Pertama-tama, kita tidak memiliki pemain bagus seperti Feng Tianxing, yang bisa memimpin anak buahnya ke depan tenda besar Song Yi. Kedua, kita berdua boleh hampir tidak bisa bersaing dengan Song Yi, tapi aku. Jika terjadi kesalahan dalam pertempuran ini, itu akan sangat berbahaya. Mendengar apa yang dikatakan Nasser Kangbai, Ming Guangwu mengangguk setuju. Ya, tapi ini solusi tercepat. Selama Tuan Jia Luo diundang untuk tampil, pertempuran akan selesai dalam satu pertempuran. Selama strategi berhasil dicapai, ini adalah hal yang paling menguntungkan bagi Jia Luo. Apa yang harus kamu lakukan? Katakan saja, kita telah bertarung berdampingan selama beberapa bulan. Kamu harus sangat jelas tentang siapa aku. Nasi Kang tersenyum. Ya, saya mengerti bahwa Anda adalah orang yang mengambil uang untuk melakukan sesuatu. Yang Mulia Jia Luo telah menetapkan harga yang cukup tinggi untuk Anda, sehingga Anda akan cukup setia. Saya tidak khawatir dengan niat awal Anda dalam mendirikan rencana ini. Tapi saya merasakan betapa itu adalah tempat untuk diimplementasikan. Cukup berat. Ming Guangwu meraba dagunya, mendatangi Nasser Kangyu,
dan berdiskusi dengannya semua kemungkinan perubahan dalam strategi berskala besar ini. Secara tidak sengaja, Ming Guangwu meninggalkan bekas di tubuh Nasar Kangyu. Aku diam-diam berkata dalam hati. Kamu salah menebak. Aku tidak melakukannya demi keuntungan. Tapi kamu memang ancaman. Ini mungkin pilihan terbaik untuk bekerja sama dengan Song Yi untuk menyingkirkanmu. Aku tidak bisa membiarkanmu tumbuh seperti ini lagi. Tampaknya ini adalah rencana strategis yang diusulkan oleh Ming Guangwu. Tetapi sebenarnya ini adalah ujian yang dipersiapkan dengan baik untuk Nasar Kangbai. Ini adalah hal yang paling dibenci Ming Guangwu ketika dia masih kecil. Itu adalah rencana yang ditinggalkan oleh kekuatan manusia. Karena di depan rencana ini, berapa banyak hal yang ada dalam benak Ming Guangwu yang digali hampir secara instan. Jernih. Dia membenci hal semacam ini yang membuatnya harus berpikir dengan hati-hati. Tetapi juga karena ini, dia masih mengingatnya dengan jelas. Saat ini mudah untuk membuat sedikit variasi sesuai dengan situasi saat ini. Ini adalah ujian untuk Nasar Combat. Mari kita lihat seberapa jauh dia berkembang selama dia bergabung kembali dengan perang. Menurut tanggapan Nasar Kangyu, Ming Guangwu akhirnya mengambil kesimpulan berdasarkan metode diskriminasi yang ditinggalkan leluhurnya. Bakat tampan yang tumbuh dan berkembang pesat. Ming Guangwu tampak termenung. Menurut pengalamannya, mustahil bagi satu orang untuk menangani masalah rumit dan remeh memimpin pasukan dalam waktu singkat. Membawa pasukan dalam jumlah besar untuk berperang bukanlah cara para gangster jalanan. Lusinan orang hanya menemukan tempat tinggal. Anda bisa makan apapun yang Anda mau, dan ketika Anda sampai di tempat itu, Anda hanya menyapa. Sangat mudah menemukan perumahan untuk puluhan orang, tetapi untuk ratusan orang, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Masalah yang tampaknya sederhana, setelah jumlah orang muncul, semuanya menjadi masalah. Terlebih lagi, ini hanyalah fondasinya. Jika Anda ingin membiarkan iblis di bawah Anda bertarung dengan tangan Anda sendiri dan mati di medan perang, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang jenius di antara para jenius. Saat Ming Guangwu sedang merenung, Nasar Kangyu tiba-tiba berkata, saya merasa bahwa beberapa perubahan dapat dilakukan di sini, dan tampaknya ada solusi yang lebih baik. Nasar Kangbai tenggelam dalam kegembiraan memecahkan batu sandungan strategi ini, dan tidak menyadari niat membunuh yang semakin menebal di mata Ming Guangwu.